biasanya kematian kayak gini ya akibat kedinginan, apalagi sampai telanjang kayak gitu. Ya itu kalau mati di gunung, apalagi gunung yang dingin gitu, terus telanjang biasanya karena hipotermia biasanya. Telanjang. Biasanya udah banyak sih kejadian yang kedinginan terus telanjang, ditemukan telanjang, ada yang sampai 9 orang telanjang semua gara-gara kedinginan, banyak tuh. Bisa jadi sih kayak gitu. Mungkin akibat kematiannya beragam sih, bisa jadi karena jatuhnya atau hipotermianya gitu. Jatuhnya juga bisa karena dia melompat. Iya, bisa jadi. Atau dia emang kepleset. Jangan so-so heroik jadi pahlawan gitu. Karena kalau misalkan di gunung itu antara perasaan dan logika gitu. Kita harus mendapatkan logika. Iya, jelas. Hai, balik lagi di After Asar barengan kita berdua dan maaf, setiap harinya saya nontonin YouTube dan setiap harinya juga saya nontonin hal-hal yang aneh gitu. Dan kemarin malam saya nonton berita ada seorang pendaki di Gunung Lawu. Dia meninggal dan sempat terekam video sama pendaki lain. Udah nonton? Dikit. Barusan nonton. Oke ya, jadi kita berdua nih mau reaction. Jadi ada video tentang kayak detik-detik wafatnya saudara Andi Sulistiawan. Kita reaction dari channelnya Udin Jagoan. Oke, langsung di menit ke 30-an. Masih siang, cuman agak mendung. Maksudnya nggak ada sinar matahari gitu. Kabut. Ini hawa-hawa dinginnya juga sampai kerasa kesini. Sampai kerasa. Nggak tahu itu AC. Nah, jadi almarhum bertemu dulu sama Oke. Itu masih lengkap ya pakai baju. Masih lengkap pakai baju. Ini musiknya musik horor. Suara anginnya juga udah bikin ngambil apa itu? Aku gerakin lambat agar kalian paham. Kayak ngambil ranting ya? Iya. Ranting. Lari gitu. Udah gelagat kedinginan. Morning. Kamu berapa orang? 6. Nanti ngecamp di sini satu warung buat diem. Nanti malam aku pulangnya. Angin kenceng sampai suaraku tak jelas. Kayak orang linglung gitu. Bukan. Udah rame orang ya. Si kameramen sampai kedinginan kedengeran. jauh nggak sih?
Tidak juga. Kabutnya. Pagi ini ceritanya. Nah, di sini nggak tahu deh. Suasananya mah kayak yang tadi ya, kayak pertama kali. Sama. Masalahnya kabut, jadi nggak tahu siang, nggak tahu pagi, nggak tahu sore. Nah, udah tergeletak. Kemuning. Itu suara apa sih? Kayak detektor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum Andi Sulistiawan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari pertama lihat mah kayak hipotermia sebenarnya, kedinginan sih. Mungkin pas awal, ya maksudnya pas kelihatan di awal ketemu tuh kayak kedinginan. Dan tadi saya baca ternyata di Gunung Lawu itu suhunya bisa sampai 6 derajat. 6 derajat. 6 derajat Celcius di Gunung Lawu itu. Ya sama aja kayak kita masuk kulkas lah. Iya. Wow. Sekitar 6 derajat. Tapi Itu dingin banget. tapi kan tadi ketika si almarhum ini dia berlari. Jadi ceritanya gini. Menurut yang saya baca nih, almarhum Andi ini dia mengantarkan seorang temannya perempuan buang air kecil. Diantarlah perempuan itu dan berjarak nggak jauh, cuma 2 meter doang gitu kan. Oh, lokasi pas buang airnya gitu. Si lokasi temennya sama Andi ini cuma 2 meter doang. Ya kisaran segitulah, nggak jauh-jauh banget lah. Tapi tiba-tiba hilang. Siapanya? Yang hilangnya yang almarhumnya. Oh. Jadi yang ceweknya udah balik lagi mungkin. Oh, Nah, iya. ini subuh, katanya jam 3 subuhan lah gitu. Itu menurut informasi yang saya baca gitu ya. Nah, jam 3 subuh Mas Andi ini sampai tadi ditemuin sama rombongan siapa? Channelnya Udin Jagoan ini. Sekitar siang lah. Siang. Nah, berarti kan ada jeda waktu ya. Jam 3 subuh sampai jam siang tadi itu ngapain aja gitu. Itu lebih dari 8 jam ya? Itu lebih dari 8 jam. Dan ketika ketemu dia lari. Orang kalau udah kedinginan, dia sulit lari itu. Dia udah lari bawa ranting gitu. Nah, gimana tuh? Hilang padahal jaraknya 2 meter gitu. Bisa jadi sih, ada kemungkinan bisa aja gitu. Karena gelap pertama, iya. Yang pasti gunung tahu sendiri mungkin ya. Siang aja kelihatannya kayak ini aja jam berapa nih? Siang kayaknya. Tapi kelihatannya kayak pagi banget. Pagi dan sore kan. Apalagi kan Gunung Lawu ini kabutnya, terus anginnya juga ya kan, jadi bisa jadi mungkin penglihatan itu kehalang gitu. Bisa jadi kan kayak gitu, walaupun ada senter mungkin. Apalagi di gunung kan mungkin ya nggak ketahuan si Mas Andinya kemana gitu, atau mungkin lagi ngelamun saking kedinginannya, mungkin jalan-jalan mungkin untuk biar anget lagi. Bisa jadi sih kayak gitu. Banyak kemungkinan sih, masalahnya kalau kematian misterius kayak gini. Tapi biasanya kematian kayak gini ya akibat kedinginan, apalagi sampai telanjang kayak gitu. Ya itu, kalau mati di gunung, apalagi gunung yang dingin gitu, terus telanjang biasanya karena hipotermia biasanya. Telanjang karena itu kan ada istilahnya paradoxical undressing. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia apa ya? Jadi paradoks itu kayak nggak tahu lagi kebenaran atau benar atau salah yang dilakuinnya itu. Nah, itu paradoks. Jadi undressing itu buka baju, jadi secara nggak sadar dia buka baju, padahal itu lagi dingin-dinginnya
Tapi dia ngerasa kayak yang kepanasan gitu. Jadi linglung. Jadi linglung. Jadi ya nggak ini aja, nggak sinkron antara otak sama tubuh. Biasanya udah banyak sih kejadian yang kedinginan terus telanjang, ditemukan telanjang, ada yang sampai 9 orang telanjang semua gara-gara kedinginan, banyak. Kan kalau secara logika ya, logika kita nih yang suhu normal suhu normal. Ngelihat di cuaca dingin telanjang kan aneh. Iya itu aneh. ngapain kalau di cuaca dingin telanjang ya makin dingin lah. Harusnya gitu ya, makin dingin. Karena ini ya itu karena ada paradoks tadi yang nggak bisa bedain apa yang harus dilakuin sama yang nggak harus dilakuin gitu. Kayaknya si otak jadi perang antara yang harus dilakuin sama yang dilakuin. Jadi kalau di situasi paradoks ini mau berdoa kayak gitu-gitu tuh kayaknya udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Berarti tapi tadi waktu ditanya ini sama masnya yang punya channel, ditanya berapa orang ngecamp di sini, terus dari mana, dia dijawab. Masih dijawab ya. Masih. Cuman yang terakhir tuh yang paling kayak apa gosok-gosok tangan biar agak angetan. Terus paling yang terakhir yang dia bilang kayunya mau buat apa? Buat mbok atau mbok siapa sih? Ya, itu mungkin udah pikirannya kan udah kacau kayaknya. Tapi katanya tadi pas dilihat itu kan jatuh ya, kemungkinan bisa jatuh gitu. Mungkin waktu malamnya atau apa gitu, saking kedinginannya sampai ngerangkak-rangkak, akhirnya kan karena gelap mungkin jadi jatuh. Bisa jadi sih kayak gitu. Mungkin akibat kematiannya beragam sih, bisa jadi karena jatuhnya atau hipotermianya gitu. Tapi dua itu sih berhubungan kalau menurut saya. Jatuhnya juga bisa karena dia melompat. Iya, bisa jadi. Atau dia emang kepleset. Nggak tahu sih ya. Yang pasti udah takdirnya sih. Jadi paradox undressing itu kayak gitu ya? Paradoxical undressing. Biasanya di gunung, pokoknya tempat-tempat dingin aja, tempat-tempat dingin. Jadi udah nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Ya perasaan mah kayak yang panas aja gerah gitu. Padahal dia lagi kedinginan tapi perasaan kayak yang gerah, makanya langsung buka baju. Biasanya kayak gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah aja sih. Tapi kalau misalkan penasaran apa paradoxical undressing itu bisa searching sendiri sih. Cuman kebanyakan biasanya penjelasannya pakai bahasa Inggris, tapi bisa di-translate lah, gampang. Kita bacain komentar teratas dari channelnya Udin Jagoan ini, guys. Oke, dari Nova _jihad 4 hari lalu dalam kurung diedit. Berarti pernah diedit. Katanya nanti malam pulang. Ya benar, pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diterima di sisinya, meski banyak keganjilan dan keluarga diberi kekuatan. Buat pendaki yang lain selalu hati-hati dan jangan lupa selalu berdoa dan berzikir dalam hati. Amin. Terima kasih banyak. Mega Putri, gue tahu Mas, di dalam hati lo ada penyesalan yang sangat mendalam. Oh, ini buat penguploadnya. Pastilah. Ya jelas, ya pasti. Ya, kaduhung gitu ya. Nyesel gitu. Kaduhung di harita tuh dibantuan gitu. Gak dibawa gitu. Beda namanya orang ya. Udah jalannya sih kayak gitu. Claudia Yolanda 4 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang suka naik gunung, agar tetap berhati-hati dalam lisan, hati, dan perbuatannya, agar naik dan turunnya berjalan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Jangan lupa sampahnya dibawa turun, belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan orang lain dan terhadap diri sendiri agar menciptakan suasana yang damai dan tentram kepada makhluk-makhluk di sekitarnya. Ya, terima kasih buat Claudia Yolanda. Oke. Irwan Syah 5 hari yang lalu, keren dimanapun berada, salat nggak lupa, mantap Mas. Ini yang keren sama mantap apanya ini? Ya kan sholat, di videonya ada yang sholat. Oh gitu, saya nggak nonton sampai. Soalnya cuman apa kejadian pas ketemu sama korban. Jadi sorry Mas Irwan. Dimanapun sholat harus tetap. Gitu kan. 90 menit TV di gunung ya memang gitu.
teman mati aja emang harus ditinggal, kalau kita maksa bawa turun malah kita juga ikut mati. Serahkan pada ahlinya. Kalau ada yang nyalahin yang bikin video fix GBLK mikir nafas sama otot aja susah, apalagi mikirin orang lain. Iya, emang harusnya gitu. Kalau misalkan ada yang meninggal atau apa, mendingan kita laporan. Nah, jangan so heroik jadi pahlawan gitu. Karena kalau misalkan di gunung itu antara perasaan dan logika gitu, kita harus mendapatkan logika. Iya jelas. Kayak gitu sih. Apalagi kan kalau misalkan itu kan udah meninggalnya udah ketahuan ya, si lokasinya udah di sana gitu. Ya lebih gampang buat nanti kita nolong dia. Lagi ya, ini terakhir nih, Bang. Yuktani.com, menit 31.00 mulai ketemu survivor Mas Andi. Terima kasih Mas Udin, kita jadi lebih peka jika saat mendaki menemukan orang seperti ini. Kalau dilihat dari video masih bisa diajak bicara, jadi kadang kita gak ngeh. Tapi dari dia lepas baju, kaos kaki sebelah, bopong tanaman perlu dicurigai dan kita tanyakan detail sampai nama dan tanggal lahir buat cek kesadaran dan dipandu untuk ketemu kelompoknya karena dia tak membawa apa-apa. Iya emang bener ya. Betul sekali. Bener. Ya, bener. Thank you Yuktani.com aja lah biar gampang. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your. Oke, segitu aja video dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf, dan buat marhum semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Dan buat keluarga semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Karena ini semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya buat selalu dapatkan notif atau updatean terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di After Asar. Hold me close till I get up. Time is